beli, diaktifkan, pulang dipasang. Ketika dipasang dapat 1 menit atau 2 menit, ada telepon masuk. Kemudian ketika beliau angkat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata yang telepon, kamu bisa sembunyi dari siapapun, tapi nggak bisa sembunyi dari saya. Loh, ini siapa? Ali bin Ja'far, Malaysia. Saya pernah mendatangi seorang ulama besar. Beliau namanya Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, anaknya Habib Ja'far Al-Idrus, wali besar di Hadramut Darif. Kemudian ada anaknya yang mirip dengan beliau, tinggal di Malaysia. Waktu saya ada muktamar ulama di Malaysia, saya sekalian silaturahim ke beliau. Saya dengar banyak tentang beliau. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki itu kurang tersohor apanya, ilmunya, segala-galanya. Tinggal di Mekah, ulama seluruh dunia ziarah silaturahim ke beliau. Tapi hampir tiap tahun beliau itu sowan kepada Habib Ali bin Ja'far. Habib Ali bin Ja'far sowan. Kemudian Habib Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki itu kalau sowan, aduh, betul-betul merendah kepada Habib Ali bin Ja'far. Padahal beliau ini kalau sudah duduk dengan para ulama itu, ulama lainnya itu kalau diibaratkan kalbon baina yadil asad, seperti domba di hadapan singa. Duduk, badannya besar, kelihatan orang itu kecil semua, saking Masya Allah ya Sayyid Muhammad. Tapi kalau sudah sama Habib Ali bin Ja'far, ya Allah, seperti santri lagi, saking topnya ini Habib Ali bin Ja'far. Dan memang Sayyid Muhammad seperti itu karena banyak hal yang dilihat. Sayyid Muhammad itu pernah, beliau itu kalau punya nomor HP itu kalau sudah banyak yang tahu, langsung dibuang, beli baru. Nggak senang diteleponi orang, nggak senang di WA. Nih, bahaya. Mau meneng wedok-wedok curhat, tok ae. Beliau nggak mau dianu. Kalau mau datang ke rumahnya ketemu diselesaikan. Tapi kalau telepon ini terus diteleponi orang, kemudian beliau mengatakan, ini telepon saya ini sudah mulai banyak yang tahu orang. Terus gimana? Buang, ganti baru. Muridnya pergi beli, diaktifkan, pulang dipasang. Setelah dipasang, mau telepon ke istrinya, mau ngasih tahu nomor saya yang baru, kalau ada apa-apa telepon ke sini. Muridnya belum ada yang punya. Ketika dipasang dapat 1 menit atau 2 menit, ada telepon masuk. Bingung nih, dong. Ini nomor baru kok ada nomor telepon. Pikirannya, oh ini nomor lama. Ada orang, ini dulu biasanya yang sudah hangus terus dijual, mungkin begitu. Kemudian ketika beliau angkat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata yang telepon, kamu bisa sembunyi dari siapapun, tapi nggak bisa sembunyi dari saya. Loh, ini siapa? Ali bin Ja'far, Malaysia. Kemudian beliau tambah, Masya Allah. Dan terakhir ketika Sayyid Muhammad itu pernah ke rumahnya, dimasukkan ke kamar, disuruh duduk di kamarnya. Sebentar, kamu tunggu, sebentar lagi ada orang yang akan kutemukan denganmu. Kamu banyakin sholawat. Sudah, dia nunggu, auranya kok aura merinding. Sebentar lagi Habib Ali bin Ja'far datang sama Rasulullah. Sudah, hebatnya orang ini Habib Ali bin Ja'far. Rumahnya kecil, bisa lihat di Google rumahnya. Rumah atau kediaman Habib Ali bin Ja'far
Saya pernah ke sana, ya Allah rumahnya kayak campur gedek gitu, sudah mau ambruk. Sebelah kiri kanannya apartemen tinggi-tinggi, dia rumahnya kecil, tawadhu, nggak pakai imamah, nggak pakai apa, cuma pakai takwa sarung. Kemudian saya ke sana, saya temui beliau, minta doa. Lah ya, yang seperti itu tuh tanya kepada saya, salaman, saya kemudian ada apa? Kamu kesini ini ada apa? Ziarah tuh alim, ya ziarah orang alim. Saya bukan orang alim. Ya ziarah orang soleh, saya bukan orang soleh. Bayangin aja. Kemudian saya sampai, loh, ini gak liru kok gak liru. Kemudian beliau berkata, yang diteriakkan orang-orang, yang diceritakan orang-orang, lebih itu semua. Berlebihan ngomong saya ini alim salah. Saya orang biasa. Bapak saya memang orang Masya Allah, tapi saya orang biasa. Kemudian, ya Allah, hancur, kita hancur di hadapan orang seperti itu tuh leleh. Ilmunya lebih tinggi, ibadahnya, tapi nggak pernah merasa memiliki apapun. Dan beliau kalau pertama kali masuk ketemu orang dikeker dulu, sukanya gini, beliau. Waduh, kalau mau sholawat dok sampai kebuka aib kabeh ini. Allahumma asturni bisidrikal jamil, ya Allah paringi tutupan Gusti Allah sampai ketok. Ya. Alhamdulillah. Terus habis itu ada orang datang, ketika saya di sana ada orang datang ngamplopi. Saya kelihatan di ngamplopi uang 5 ringgit. 5 ringgit itu berapa? Kalau dikali 3.000, 15.000 rupiah. 5 ringgit atau 10 ringgit. Dalam hati saya, lu, iki wong alim kayak gini, ngamplop ini 5 ringgit. Dan beliau di amplop 5 ringgit kok ya gelem. Iki 5 ringgit itu sampai gitu puji Samsul tok wis. Kemudian di amplop 5 ringgit. Dalam hati saya, mungkin beliau ini jaber khotir supaya enggak gelak no hatine sing iki. Setelah saya dari sana, lama saya duduk di situ, mungkin 1 jam lebih, saya pulang. Sebelum pulang saya dijak salaman, di amplop ya kalau. Malah bingung kan? Mesti laku lo sing amplop ini. Mungkin disindir, cuma bedit bahwa ini. Ya. Kemudian saya bilang, enggak Habib, enggak. Ini pakai buat keperluan pondok pesantren. Kemudian saya lihat 200 ringgit. 200 ringgit itu berapa? Ya hampir 1.800.000. Saya ingat. Subhanallah. Uang itu sampai sekarang saya simpan. Ya, barokahnya beliau, karena beliau sekarang sudah meninggal. Dan untung waktu itu saya silaturahim, karena nggak lama selanjutnya beliau meninggal. Ketika dari sana saya pulang. Saya di pesantren. Ada tamu yang kenal saya dari Instagram, dari Facebook, dari Instagram. Facebook mungkin, bukan Instagram, mungkin Facebook. Jadi ada orang Malaysia, Masya Allah, datang dari Malaysia, dari Kuala Lumpur ke sini, dari Batu Pahat. Batu Pahat itu kotanya Habib Ali bin Ja'far. Dari Batu Pahat beliau datang ke rumah saya, nginep 3 hari. Kemudian beliau ini pelaut.
duduk makan sama saya undang makan di rumah, makan, setelah makan dia minta doa, ini semuanya selesai. Memang hadir pengajian saya terus di pondok maupun di luar. Akhir dia mau pulang, terus dia tanya, Habib, doakan saya bisa ke sini lagi, insya Allah. Terus saya tanya, loh, kamu ini di Malaysia di mana? Di Batu Pahat. Loh, di Batu Pahat? Loh, kenapa enggak Habib Ali bin Ja'far? Habib Ali bin Ja'far sama enggak tahu. Satu kota itu lo enggak tahu siapa Habib Ali bin Ja'far. Padahal orang dari Hadramut kalau ke Malaysia mampir ke tempat beliau. Yang di Hadramut tahu, yang saya di Indonesia tahu. Satu kota nggak tahu. Kan saking tawaduknya beliau. Beliau kalau mau punya rumah seperti istana, banyak yang akan memberikan. Beliau nggak mau. Beliau kalau mau duduk di depan, nggak ada yang bisa mengundurkan dia sudah. Kalau hadir majelis manapun pasti di depan nomor 1 sudah. Siapa yang nggak kenal beliau dan ayahnya? Tapi rendah hatinya ini. Nah, yang seperti itu hadirin, ini ulama akhirah. Sampai detik ini namanya masih harum. Sampai detik ini sebutannya masih indah. Sampai detik ini kuburannya adalah tempat ziarah. Ayo, yang seperti itu apa terus berkurang yang ziarah kubur? Enggak. Indo tawadhu itu tidak membuat orang itu rendah, membuat orang semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.